Ya akramal khalqi ma liman anudu bihi siwaka inda ululil hadithil amimi. Muhammadun sayyidun kaunaini wa thaqalain liwal fariqaini min urbin wa min ajami. Ya Rabbi waj'al rajai ghayra mun'akisin ladaika waj'al hisabi ghayra munharimi. وإلى حضرات خصوصا سيحسن بسر حضرمي وسيد أحمد بن عمر الساطري على نبي الحسيني وإلى حضرات خصوصا نبي البنتني وإلى حضرات خصوصا سي عبد الله بن عبد الرحمن بن عبد الحضرمي الشافعي وإلى حضرات خصوصا سي سعيد محمد بن عاصم والديهم وجميع مسيحهم وأصولهم وفروعهم أجمعين وإلى رواج جميع المسيحين في دين مثل الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Hadirin jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, kemarin kita telah selesai membahas tentang sholat dan malam ini kita lanjutkan yaitu tentang masalah berjamaah, yaitu masalah qudwah. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun surutul qudwati ahada asyara. Pasal di dalam menerangkan syarat-syarat daripada mengikut. Ini ada 11. Jadi syaratnya kita mengikut atau orang tersebut kita jadikan imam. Ini ada 11 syaratnya. Jadi jangan sampai kita itu menjadikan imam asal-asal imam. Jadi nggak bisa, oh yaudah siapa aja dah. Jadi ini ada syaratnya yang 11 ini. Yang pertama, ala ya'lama butlana salati imamihi bihadatsin aw ghairihi. Bahwasanya dia tidak mengetahui batal salat daripada imamnya bihadatsin dengan sebab hadas aw ghairihi atau selain daripada hadas. Jadi yang pertama, syarat sahnya mengikut. Syarat sahnya kita mengikut di dalam berjamaah, bahwa orang yang kita jadikan sebagai imam betul-betul kita yakini sholatnya ini nggak batal. Tapi kalau misalnya kita yakini ada salah satu yang dilakukan oleh imam tersebut ini batal, maka kita tidak sah mengikutnya. Misalnya seperti apa? Di sini dikasih gambaran ka'an lamasa zaujatahu wa lam yatawadda. Fala yasihu iqtida'u syafi'i bihi hina idin. Seperti misalnya kita menjadikan imam. Dan imam ini sebelum sholat dia menyentuh istrinya. Kata dia nggak batal tuh. Menurut pemahaman dia. Tapi menurut pemahaman kita, di dalam mazhabnya Imam Syafi'i,
bersentuhan kulit laki-laki dengan perempuan yang bukan mahramnya batal. Dan termasuk juga bersentuhan suami dengan istri. Maka wudhu sang suami batal. Ini pemahaman kita batal. Pemahaman si imam enggak batal. Gimana kalau kayak begitu? Maka la yasihu fala yasihu iktida'u syafi'iyyu bihi hinaidin. Maka tidak sah bagi orang-orang yang bermadzhabkan Syafi'i, ya seperti kita. Ini enggak sah bagi orang-orang yang bermadzhabkan Syafi'i ketika kita mengikut dengan mereka orang-orang yang punya keyakinan bahwa bersentuhan dengan perempuan yang bukan mahram atau bersentuhan dengan istri menurut dia enggak batal. Maka kita berjamaah dengan dia itu tidak sah. Begitu. Kenapa? Sebab di situ sudah terjadi perbedaan. Terjadi perbedaan keyakinan. Keyakinan si makmum dengan keyakinan si imam itu sudah beda. Maka enggak batal, maka itu enggak sah kalau udah kayak gitu. Kita sangka ini batal. Atau kita lihat imam itu ternyata auratnya terbuka. Ya, kita lihat nih sang imam, lihat auratnya kebuka. Kelihatan. Maka kita batal. Nggak boleh kita berjamaah dengan dia. Gimana kalau misalnya kita sudah berjamaah, sudah sedang berjamaah, tiba-tiba sang imam itu kita lihat belakang ininya sarungnya dobrak misalnya, terus nggak ada pakaian dalamnya, ya. Diterusin nama dia, buat kita gimana? Maka di saat itu kita wajib berpisah daripada imam. Sebab kita kenapa? Sebab kita yakin dan menurut keyakinan yang kita dapat, ya, bahwa itu membatalkan sholat. Atau lagi misalnya sang imam itu ketika sholat dia nggak baca bismillah. Dia nggak baca bismillahirrahmanirrahim. Dia langsung Allahu Akbar. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita yakin dia nggak baca bismillah. Sementara di dalam mazhabnya Imam Syafi'i, bismillah itu adalah bagian daripada ayat Fatihah. Kita yakin imam kagak baca bismillah. Gimana kalau kayak begitu? Ya kita jangan ikut. Ya. Sebab itu sudah terjadi perbedaan. Sudah terjadi perbedaan keyakinan antara imam dengan makmum. Begitu. Ini yang pertama. Jadi syarat sahnya mengikut alla ya'lama butlana salati imamihi. Bahwa kita ini tidak meyakini butlan salati imamihi oleh batal salatnya sang imam bihadasin dengan sebab hadas au ghairihi ataupun selain daripada hadas. Seperti hadas imam itu membawa kotoran ternyata. Misalnya ketika kita sedang berjamaah imam itu ternyata di kakinya itu bawa ada kotoran, kita yakin ya ini kotoran dan kita yakin ini batal, maka kalau kita udah sedang berjamaah maka di situ kita harus memisahkan diri daripada imam. Terus yang keduanya wa ala ya'taqida, dan kita jangan sekali-kali wujub qadaiha alaihi, daripada ya kita meyakini si imam ini wajib membayar qadha. Misalnya kita berjamaah dengan imam yang sholatnya li faqdi tahurain, ketiadaan dua kesucian, kita ikutin dia, maka jamaah kita tuh nggak sah. Misalnya gimana? Misal contohnya
Di satu tempat imam ini mau wudhu nggak ada air, terus dia mau tayamum juga nggak ada debu, misalnya dia dalam keadaan junub, ya, dia kan sholatnya lipat di tohurain. Sementara orang yang sholat lipat di tohurain ini nanti wajib dibayar qadanya. Nah kita yang sempurna ngikut sama dia. Nah nggak jadi itu jamaah kita. Jadi bahkan ketika sama-sama fardhu tohurain pun tidak sah. Jamaah ini sama-sama fardhu tohurain, dia berjamaah, ya nggak sah. Kenapa? Sebab sama-sama kedua-duanya wajib bayar qadha. Yang selanjutnya wa alla yakuna ma'muman. Dan jangan kita jadikan imam itu posisinya sebagai makmum. Orang masih jadi makmum, ya. Orang jadi makmum, terusnya kita jadiin imam. Kecuali dia udah selesai jadi makmumnya. Misal, dia sholat berjamaah, dia jadi makmum masbuk. Ketika imam salam, dia berdiri. Nah, kalau itu boleh. Kenapa? Sebab posisi dia sudah jadi orang yang sholat sendiri, bukan lagi posisi dia sebagai makmum. Tapi kalau dia jadi makmum, tidak sah kita ikutin. Gimana kalau misalnya tiba-tiba ada dua orang laki-laki? Falau ra'a rajulaini yusalliyani. Kalau kita melihat ada dua orang laki-laki yang sedang sholat nih berdua, jaraknya dikit. Wataraddada bi ayyihimal imamu. Kita nih ragu-ragu, ya bolak-balik. Hati kita nih bertanya-tanya. Ini yang sebenarnya jadi imam yang mana dia? Kita baru datang, kita orang ketiga berarti kan. Kita lihat nih ada orang sholat berdua nih. Yang jadi imam ini yang mana ya? Yang kiri apa yang kanan? Yang kanan apa yang kiri? Nah, ketika terjadi keraguan kayak begitu tuh gimana? Lam yasihha iktida'uhu biwahidin minhuma. Maka tidak sah kita mengikut dengan salah satu dari keduanya. Jadi kalau kita terjadi keraguan, ada orang lagi sholat nih berdua, kita ragu-ragu yang jadi imam yang mana dia, yang makmum yang mana dia. Terus kita ambil nih, sekalipun kita udah hasil apa nih, yakin wah ini dah imamnya, tetap enggak. Wa in jannahul imamu bil istihad. Sekalipun dia udah menyangka kuat kalau imam ini yang ini nih, tetap enggak sah kita berjamaah dengan yang begitu. Dengan ketika terjadi kedua orang laki-laki yang kita ragukan. Jadi gimana kalau kayak begitu? Ya udah, sholatnya sholat sendiri ya. Jadi jangan mentang-mentang pahala berjamaah itu gede ya. Wah, jamaah itu kan gede, dah ikutin beda. Iya, kagak begitu ya, kita lihat dulu aturannya ya. Kalau terjadi keraguan kayak begitu, ya jangan. Itu terjadi apa? Terjadi keraguan ketika ada orang sedang sholat ya, dia berdua kita ragu-ragu. Yang selanjutnya wala umiyan. Dan orang yang kita jadikan imam itu bukan orang yang ummi. Ya, bukan orang yang ummi. Ummi itu artinya orang yang apa? Orang yang rusak dalam bacaan Fatihahnya. Seperti dia baca mustaqim jadi muttaqim. Ya, apalagi kalau misalnya huruf dikolkolahkan semuanya, ya udah jangan diikuti. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Ya udah rusak kalau begitu. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Jadi yang rapi, bacaan yang rapi, jangan sampai ada huruf Fatihah itu yang hilang, atau dia mengurangi tasdid
di dalam bacaan Fatihah atau mengurangi tasdid di dalam bacaan Fatihah. Gitu. Jadi jangan kita menjadikan itu orangnya umi. Jadi sebelumnya itu arad ya, ada orang yang arad. Arad itu adalah orang yang bacanya mustaqim jadi muttaqim. Padahal kan ada kalau bahasa kita itu apa ya? Orang bacanya pengen cepet mulu. Apa sebenarnya? Kayak jadi kayak mesosolan gitu bacanya kalau kata orang gitu baca Dina suratul muttaqim. Jadi bukan mustaqim tapi muttaqim. Enggak, ya, enggak masuk tuh. Ya, jadi jangan kita jadikan yang begitu sebagai imam. Ya, rusak. Ya. Bahkan dalam pembacaan Fatihah itu roknya aja, gelternya itu jangan sampai berlebihan. Misalnya dia baca Ar-Rahmanir Rahim, ya salah, batal begitu. Jangan Ar-Rahmanir Rahim. Jadi Allah cuma Allah doang. Jangan Ar-Rahman. Gimana kalau misalnya kita sholat zuhur? Itu kan kalau jelas-jelas sholat yang jahar tuh. Kita sholat zuhur. Ya, sholat zuhur kan siap. Ini orang jadi imam. Terusnya pas sholat maghrib dia lagi jadi imam. Dan ternyata bacaan Fatihahnya hancur. Bacaan Fatihah dia hancur di sholat maghrib. Berarti kan kita yakini kalau di sholat maghrib bacaannya hancur, di johor juga hancur. Gimana buat kita yang berjamaah seperti itu? Maka kita wajib bayar kita kodok 7 huruf kita yang tadi. Kenapa? Sebab tadi itu kita sudah ada yang mengikut kepada imam yang ummi. Rusak bacaan Fatihah. Jadi di dalam hal berjamaah itu ya harus betul-betul kita perhatikan. Sebab kenapa imam itu wifda? Ya. Imam itu adalah wifda. Al imam wifdaun bainakum wa baina rabbikum. Ya, imam itu adalah delegasi kita. Delegasi kita antara kita dengan Tuhan kita. Kalau orang yang kita jadikan delegasi, ya pastinya adalah orang yang terbaik di dalam bacaan Fatihahnya. Ustaz, kan ada yang bilang, misalnya ada yang nanya, gimana kalau kita jadikan imamnya itu ya orang yang kita tidak sukai? Sebab jadikanlah imam itu orang yang paling dicintai oleh siapa? Oleh jamaahnya. Nah ini harus kita pahami. Yang kita cintainya, yang kita nggak suka atau yang kita nggak sukanya yang mana dulu nih? Ya. Bukan yang begini. Bukan misalnya nih imam punya utang sama kita, kagak dibayar-bayar. Terus dia jadi imam tuh, kagak pengen jamaah sama dia, ngapa utang gua nggak dibayar-bayar? Nggak masuk itu mah, ya. Nggak masuk itu mah urusan pribadi kita sama dia, bukan yang begitu, ya. Bukan yang begitu. Jadi itu mah urusan pribadi, ya. Imam yang kita jadikan imam itu mana? Yang menjauhi daripada sifat-sifat kefasikan, ya. Yang bisa menjaga daripada muru'ah, ya. Menjaga kehormatan diri. Jangan kita jadikan imam siapa, misalnya orang yang masih doyan judi kita jadikan imam, ya. Imam lagi di mana itu? Orang lagi setoran duit bank keliling, ya udah jangan dijadikan imam itu mah, ya. Lah imam masih makanin duit yang begitu, ya. Sah aja kita berjamaah dengan dia, ya sah. Ya cuma ya yang namanya delegasi itu orang yang terbaik, ya. Nggak mungkin lah kita mengutus delegasi itu orangnya bukan yang terbaik di antara kaumnya. Pasti yang namanya delegasi itu orang yang terbaik, ya. Orang yang terbaik.
Yang selanjutnya wa alla yataqaddama ala imamihi fil mauqibi. Jangan sekali-kali seorang makmum mendahului atas imamnya fil mauqibi di dalam tempat pada waktu berdiri. Jangan. Jangan jamaah itu posisinya ada di depan imam, ya. Misalnya kayak di masjid kita nih imbaran, jangan mentang-mentang sholat sunnah, Idul Fitri banyak, ntar pada sholat apa tuh? Jamaah membludak sholatnya di bawah itu, di depan pinggir jalan, ya kagak nyambung itu mah tuh, ya. Itu udah bata jamaah tuh. Posisinya tetap mau di posisi dia di samping, mau posisi dia di atas, posisinya di belakang imam, jangan di depan imam. Kalau posisi dia di depan imam, maka dia tidak dapat, ya, nggak sah sholat berjamaahnya. Nanti insya Allah wa ayya'lama intiqalati imamihi, dan dia mengetahui perpindahan gerakan daripada imamnya. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan sedikit yang saya sampaikan ini menjadi tambahan ilmu untuk saya pribadi khususnya dan umumnya juga buat jamaah sekalian. Mari jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, sebelum kita doa seperti biasa